Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video perdana ini kita akan membahas tentang mata kuliah, ya, materi kuliah tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, ada banyak poin-poin yang penting untuk dibahas di mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi ini. Yang pertama, untuk pertemuan perdana ini, saya akan mencoba membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nah, kalau berbicara Mahkamah Konstitusi dan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, juga ada beberapa poin-poin yang saya kira harus kita pahami secara bersama, ya. Bahwa yang pertama terkait dengan gagasan judicial review dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah, gagasan judicial review di Indonesia sesungguhnya sudah ada, ya, sudah ada ketika penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, ya, dalam sidang PPKI. Waktu itu Muhammad Yamin menghendaki agar judicial review itu dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang Dasar sebagai bagian dari wewenang Mahkamah Agung atau MA, ya. Jadi Mahkamah Agung tidak menjalankan kekuasaan kehakiman semata, melainkan juga membanding dalam arti menguji terhadap undang-undang yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kita. Nah, bahwa akibat dari pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu mengandung arti pula bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang membatalkan berlakunya suatu undang-undang yang disetujui DPR. Nah, pendapat Muhammad Yamin ini sayangnya mendapat penolakan dari Supomo yang berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar yang dibentuk tidak menganut prinsip res politika. Nah, sedangkan menurut Supomo, hak menguji material hanya dijumpai dalam negara-negara yang menganut sistem res politika. Nah, alasan yang kedua adalah karena belum banyak ahli hukum yang memahami dan memiliki pengalaman dalam bidang hak menguji material. Oleh karena itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review. Nah, menurut Jimya Sidiki, peristilah judicial review sendiri dapat dibedakan dengan istilah constitutional review atau pengujian konstitusional. Nah, pembedaan dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. Yang pertama, constitutional review selain dilakukan oleh hakim, dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan. Tergantung kepada lembaga mana Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan untuk melakukannya. Nah, yang kedua, dalam konsep judicial review terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan constitutional review hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya saja, yaitu terhadap undang-undang dasar. Di berbagai negara, konsep-konsep judicial review itu sendiri berbeda-beda cakupannya. Nah, cakupan pengertiannya, ya, dan batasannya. Nah, karenanya pengertian istilah-istilah itu juga tidak boleh diidentikan antara di satu negara dengan negara yang lain. Misalnya Inggris, Amerika, Kanada, dan Australia. Meskipun sama-sama menggunakan bahasa Inggris, tetapi sistem konstitusi dan sistem pengujian konstitusionalnya berbeda-beda satu sama lain. Nah, meskipun sama-sama menggunakan istilah judicial review, tidak boleh dipahami seolah-olah mempunyai pengertian yang sama, persis, nah, satu sama lain. Karena itulah Jimya Sidiki mengatakan bahwa Jimya Sidiki sengaja membatasi pembahasan dalam setiap tulisannya dengan memilih penggunaan istilah constitutional review, nah, yang meliputi pengujian konstitusional atau pengujian konstitusionalitas. Nah, konsep constitutional review itu dapat dilihat sebagai perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum atau rule of law. Nah, prinsip pemisahan kekuasaan, separation of power, serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, atau protection and promotion of human rights. Nah, dalam sistem constitutional review itu tercakup dua tugas pokok. Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan
peran antara atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan. Dengan kata lain, constitutional review dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pendayagunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan sedemikian rupa terhadap cabang kekuasaan lainnya. Yang kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Dalam perkembangannya, institusi yang berperan melakukan kegiatan constitutional review berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam. Ada yang melembagakan fungsi pengujian konstitusional itu dalam lembaga yang tersendiri bernama Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang mengaitkan fungsi pengujian itu kepada lembaga yang sudah ada, misalkan Mahkamah Agung. Ada juga yang memberikan tugas untuk menjalankan fungsi pengujian itu kepada badan-badan khusus dalam kerangka lembaga-lembaga lain seperti badan-badan pengadilan yang sudah ada. Dan ada juga yang tidak menerima adanya fungsi pengujian semacam itu sama sekali. Ya. Nah, menurut Jim Lee, pada umumnya mekanisme pengujian hukum ini diterima karena merupakan cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi check and balance. Ya, kecenderungan kekuasaan yang ada di genggaman para pejabat pemerintahan untuk menjadi sewenang-wenang. Jadi pengujian konstitusional atau constitutional review ini telah demikian luas diterima dan dipraktikkan di dunia sebagai hasil perkembangan ketatanegaraan di masing-masing negara. Nah, oleh karena itu perkembangannya di tiap-tiap negara berbeda satu sama lain. Yang jelas adalah bahwa tradisi penegakan konstitusi sebagai barometer penyelenggaraan kegiatan bernegara di dunia terus berkembang luas. Nah, dan semakin diakui pula bahwa ide pengujian konstitusional itu memang diperlukan. Ya, diperlukan dalam rangka melindungi dan mengawal pelaksanaan hukum dan konstitusi dalam praktik sehari-hari. Nah, tercatat setidaknya ada 10 model pengujian konstitusional yang bisa dikaji lebih lanjut. Nah, yang pertama ada namanya model International Judicial Review. Ya. Ada model Executive Review, Legislative Review, model tanpa judicial review, model Belgia, model pengujian oleh Special Chambers, kemudian model campuran Amerika dan kontinental, model Constitutional Council Prancis, model Australia, dan model Amerika Serikat. Nah, walaupun demikian, paling tidak terdapat 3 lembaga pengawal konstitusi, ya, the guardian of the constitution, ya, yang paling penting dari ke-10 model yang disebutkan tadi. Nah, ketiga lembaga pengawal konstitusi tersebut adalah Mahkamah Agung Amerika Serikat, ya, the Supreme Court of the United States of America. Kemudian Mahkamah Konstitusi Republik Austria, the Bundesverfassungsgerichtshof, ya, dan Dewan Konstitusi Prancis, la Conseil Constitutionnel. Nah, Mahkamah Agung Amerika Serikat dikenal dengan tradisi judicial review yang diprakarsai Chief Justice John Marshall dan Landmark Decision atau kasus Marbury versus Madison pada tahun 1903. Nah, Mahkamah Konstitusi Austria dikenal sebagai organ pengawal konstitusi yang pertama dibentuk secara tersendiri di luar Mahkamah Agung sebagai hasil pemikiran cemerlang Hans Kelsen yang merupakan guru besar Universitas Wiener pada tahun 1920 dan Konsil Konstitusional yang didirikan berdasarkan Konstitusi Republik kelima Prancis tahun 1998. Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah judicial review hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19, momentum utama munculnya judicial review adalah pada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Marbury and Madison, ya, pada tahun 1803. Nah, dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 karena dinilai bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam konstitusi Amerika Serikat maupun undang-undang yang memberikan kewenangan judicial review kepada Mahkamah Agung. Nah, namun para hakim agung Mahkamah Agung Amerika Serikat saat itu dengan Ketua Mahkamah Agung John Marshall berpendapat hal tersebut adalah kewajiban konstitusional mereka yang bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Nah, berdasarkan sumpah itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, hal itu bukan saja merupakan kewajiban konstitusional pengadilan, melainkan juga lembaga negara sebagaimana cara tegas
yang dinyatakan oleh John Marshall di akhir opininya, yang mengatakan bahwa this the particular physiology of the Constitution of the United States confirms and strengthens the principle subject to be essential to all written constitution that allow repugnance to the constitution is void and that courts as well as other departments are bound by that instrument. Terhadap perkembangan hukum di Amerika, menyatakan bahwa judicial review merupakan bagian dari sistem check and balance ya, yang telah ditetapkan dalam Constitution Convention. Sistem check and balance merupakan elemen esensial konstitusi dan dibangun di atas doktrin bahwa cabang pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh, apalagi terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang menyangkut hak kepemilikan. Nah, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat itu memicu perdebatan tentang judicial review hingga ke daratan Eropa, yang pada saat itu didominasi pandangan bahwa hukum adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menghendaki supremasi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Nah, suatu pengadilan tidak dapat menolak untuk menerapkan suatu undang-undang walaupun dinilai melanggar undang-undang dasar. Nah, pandangan itu sedikit berkurang dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan yang memberikan peluang kepada pengadilan untuk menolak menerapkan suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tanpa mencampuri kekuasaan legislatif, sehingga penolakan itu tidak dapat diikuti dengan pencabutan oleh pengadilan. Nah, perkembangan di Amerika Serikat mendorong George Jelinek mengembangkan gagasan pada akhir abad ke-19 agar terhadap Mahkamah Agung Austria ditambahkan kewenangan melakukan judicial review seperti yang diperhatikan oleh John Marshall. Nah, pada saat itu Mahkamah Agung Austria sudah memiliki kewenangan mengadili sengketa antara warga negara dengan pemerintahan terkait dengan perlindungan hak politik. Bahkan pengadilan negara bagian juga telah memiliki wewenang memutus keberatan konstitusional yang diajukan oleh warga negara atau tindakan negara, ya, atau constitutional complaint. Nah, gagasan membentukkan peradilan tersendiri di luar Mahkamah Agung untuk menangani perkara judicial review pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada saat menjadi anggota Chancellery dalam pembaharan konstitusi Austria pada 1919-1920. Nah, gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam Konstitusi Austria 1920 yang di dalamnya membentuk Mahkamah Konstitusi atau di sana disebut dengan Verfassungsgerichtshof. Nah, sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada di luar Mahkamah Agung yang secara khusus menangani judicial review dan perkara-perkara konstitusional lainnya. Nah, berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang judicial review. Sedangkan munculnya judicial review itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme check and balance antara cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Nah, hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu yang pertama menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Nah, sistem demokrasi baik dari teori maupun praktik berlandaskan pada suara mayoritas. Sistem politik demokrasi pada dasarnya adalah pembuatan kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang dipilih lewat pemilu. Nah, kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu esensi demokrasi. Nah, mekanisme judicial review yang di banyak negara yang dijalankan oleh MK merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional. Nah, dalam sistem demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang dipercaya akan mengikuti hukum besi kekuasaan atau power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Nah, jadi kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu
menurut jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perkembangannya, kelembagaan negara dan pencapaian kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kondisi inilah yang membuat sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal, yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Nah, disinilah keberadaan MK itu diperlukan. Nah, mengingat permasalahan konstitusional di atas, ya, MK sering dijadikan sebagai pengadilan politik. Bahkan judicial review secara tradisional dipahami sebagai tindakan politik untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak konstitusional oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim yang dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa yang didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum. Nah, dari sisi hukum, keberadaan MK adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen, untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian antara hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya. Nah, ya. Jadi ada pandangan Hans Kelsen ya terkait itu. Hans Kelsen menyatakan the application of the constitutional rule concerning legislation can be effectively granted only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional and ending it. According to the opinion of this organ, it is unconstitutional. There may be special organ established for this purpose. For instance, a special court, a so-called constitutional court. Ya. Nah, pandangan itu merupakan konsekuensi dari dalil hierarki norma hukum yang berpuncak pada konstitusi sebagai the supreme law of the land. Hierarki tersebut sekaligus menempatkan landasan validitas atau norma hukum adalah norma hukum yang berada di atasnya. Demikian seterusnya hingga ke puncak dan sampai pada konstitusi pertama. Konsekuensi dari supremasi konstitusi tidak hanya terbatas bahwa semua aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Supremasi konstitusi juga mengikat kepada tindakan negara sehingga tidak ada satupun tindakan negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Nah, untuk mengontrol tindakan negara ini terdapat mekanisme konstitusional komplain yang menjadi salah satu wewenang pokok Mahkamah Konstitusi di berbagai negara. Ya.